mengawalinya ya dengan pengertian penganggaran modal, kemudian kita sampai pada klasifikasi proyek. Sebentar, ini kok enggak. Nah, definisinya sudah ya bahwa capital budgeting adalah proses menyeluruh tentang perencanaan ya. Setelah merencanakan, menganalisis ya dan kemudian mengambil keputusan ya. Mengambil keputusan proyek atau kegiatan mana yang akan dimasukkan dalam anggaran modal. Jadi semua itu masih rencana Saudara ya, belum realisasi sehingga dimasukkan ke dalam penganggaran modal dan kemudian tahun depan atau periode berikutnya pasti akan direalisasi jika memang anggaran modal itu disetujui. Nah, jadi prosesnya sebelum memasukkan ke anggaran modal itu ada proses yang seperti ini. Nah, kemudian pentingnya penganggaran modal kemarin juga sudah ya bahwa yang utama bahwa biasanya yang masuk dalam penganggaran modal ini adalah untuk investasi-investasi yang terikatnya itu lama, Saudara. Ya, jadi investasi aset tetap biasanya dan memerlukan jumlah uang yang lumayan besar sehingga itu nanti akan harus betul-betul diperhitungkan tentang keterikatan uang itu pada aset ya dan betul-betul harus bisa menghasilkan return dalam ukuran cash flow yang bagus sehingga bisa diproyeksikan kapan uang yang tertanam itu akan kembali. Nah, seperti itu salah satu analisis yang dilakukan dalam penganggaran modal. Nanti Saudara akan belajar semuanya. Nah, klasifikasi proyek kemarin sudah Saudara kerjakan. Ya, dalam penggantian itu bisa perawatan mesin, bisa pengurangan biaya. Kalau perawatan mesin tentu saja mesinnya mungkin sudah agak aus atau untuk agar bisa tetap berjalan dengan baik, maka perlu ada perawatan. Dan perawatan mesin, utamanya kalau perawatan mesin itu adalah perawatan yang untuk bagian-bagian penting, ya tentunya akan memerlukan biaya yang cukup banyak dan mesin itu kan jumlahnya banyak Saudara ya, bisa ratusan itu ya. Itu pasti akan memerlukan uang yang banyak. Nah, kemudian kalau perawatan mesin, misalnya perawatan mesin apa yang diharapkan dari perawatan mesin itu? Ya, harapannya adalah bahwa mesin itu bisa bekerja dengan baik sehingga bisa menghemat biaya perawatan, ya, biaya servis gitu ya, biaya servis misalnya. Nah, selisih antara biaya servis sebelum ada penggantian dan sesudah ada penggantian itu bisa diakui sebagai cash flow. Ya, bisa diakui sebagai cash flow karena karena berkurangnya jumlah biaya yang ditanggung dengan adanya penggantian itu. Nah, penggantian yang lain bisa saja untuk tujuan pengurangan biaya. Ya, jadi memang misalnya saja mesin yang dimiliki perusahaan sudah kurang efisien, misalnya banyak limbah-limbah atau banyak bahan-bahan baku yang tidak terolah dengan baik misalnya sehingga menjadi limbah atau menjadi barang-barang sisa atau seperti itu ya. Nah, kemudian perlu penggantian. Nah, dengan adanya penggantian maka lebih efisien. Jadi bahan baku bisa lebih hemat misalnya. Nah, selisih atau penghematan bahan baku dan seterusnya atau penghematan tenaga kerja, penghematan listrik dan sebagainya itu bisa menjadi atau bisa diakui sebagai bagian dari return atau cash flow dari proyek penggantian tersebut. Kemudian ekspansi produk atau pasar yang sudah ada. Jadi ekspansi produk ini bisa dalam arti ekspansi produk yang semula hanya ada produk 2 macam, ya, kemudian ada, karena di sana itu daya belinya misalnya kemampuannya tidak terlalu bagus, mungkin bisa membuat alternatif produk dengan kualitas yang lebih murah misalnya harganya, gitu, misalnya jauh lebih murah misalnya seperti itu. Itu ekspansi produk. Ya, atau ekspansi pasar yang sudah ada. Semula pasarnya hanya ada di satu kota, kemudian berkembang ke kota yang lain, atau semula
agennya, lapaknya hanya 5, sekarang berkembang menjadi 10, misalnya seperti itulah. Semua itu pasti memerlukan biaya, sehingga perlu dianggarkan secara khusus dan dianalisis tentang tentang investasinya berapa dan kemungkinan return-nya berapa atau cash flow-nya. Nah, kemudian ekspansi produk ke pasar yang baru. Kalau ini memang membuka pasar yang sebelumnya belum pernah disentuh oleh perusahaan. Jadi misalnya saja semula belum pernah menjual ke luar negeri, maka sekarang akan mencoba menembus pasar internasional, misalnya seperti itu. Kemudian untuk proyek keamanan atau keselamatan atau lingkungan hidup, nah ini misalnya saja pembuatan instalasi pengolah limbah misalnya, IPAL ya. Misalnya seperti itu kan butuh investasi yang cukup banyak. Atau keamanan misalnya untuk keamanan karyawan, maka perlu dipasang CCTV misalnya. Nah, semua dipasang, biayanya kan juga banyak investasi kan itu. Nah, tapi keamanannya misal bisa keamanan dalam artian efisiensi karena karyawan selalu diawasi, atau bisa jadi tidak ada ya hilang ya, barang hilang ya, produk-produk hilang atau bahan-bahan yang hilang itu bisa terkurangi. Nah, semacam itu merupakan bagian hasil dari investasi itu. Penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan itu ini pernah kita bahas di pengantar bisnis ya dulu saudara ya. Di sana ada divisi penelitian dan pengembangan di mana pada divisi itu memikirkan pengembangan produk sebelum diproduksi secara luas, maka mungkin perlu dikaji ya, perlu dikaji. Nah, itu perlu dana saudara. Penelitian dan pengembangan perlu dana sehingga disiapkanlah untuk itu. Kontrak jangka panjang ini misalnya saja agar mendapatkan harga yang stabil, maka dilakukanlah kontrak jangka panjang dengan perusahaan pemasok bahan baku dengan harga tertentu. Jadi tidak ada kenaikan sampai batas waktu sekian, tapi pembayaran harus dilakukan saat ini misalnya. Nah, seperti itu kan juga suatu investasi kan saudara. Nah, maka cash flow-nya apa? Hasilnya apa hasilnya? Hasilnya ya jika ada kenaikan harga dan kita tetap menggunakan harga lama, itu bisa diakui sebagai cash flow-nya, sebagai return-nya, bagian dari return investasi itu, saudara. Ya. Dan lain-lain, bangunan kantor, tempat parkir, pesawat eksekutif dan lain-lain, oke lah itu bisa diadakan ya. Tempat parkir ini sekarang semua menggunakan sepeda motor dan mobil ya karyawan itu, sehingga perlu dibangunkan tempat parkir khusus, satu gedung khusus gitu. Kalau di Jakarta mungkin sudah seperti itu, tapi saya nggak begitu, mungkin sudah begitu ya. Aduh, sebentar saudara, saya itu sakit. Jadi kalau di luar negeri itu, saudara, di negara-negara maju, gedung parkir itu dibuat terpisah. Jadi misalnya saja seperti di UNS misalnya, maka dibangunkan gedung parkir misalnya di belakangnya tower UNS itu, di UNS itu misalnya itu dibuat bangunkan gedung parkir berapa lantai begitu, banyak lantai, 5 lantai, 6 lantai gitu. Nah, semua parkir di situ, jadi masuk ke kampus jalan kaki, nah gitu. Sehingga kita bisa bertegur sapa atau disediakan sepeda, naik sepeda mereka. Kalau agak jauh gitu, naik sepeda. Nah, seperti itu. Nah, di Indonesia belum ya, di Indonesia parkirnya di depan gedung persis. Ya. Nah, kalau seperti itu kan butuh biaya, saudara ya, butuh biaya yang banyak. Nah, tahap-tahap penganggaran modal, yang pertama menentukan kebutuhan biaya proyek. Jadi diprediksikan, diperhitungkan, jika misalnya saja keputusan yang akan diambil adalah mengganti mesin lama, misalnya penggantian mesin. Nah, penggantian mesin ini butuh dana berapa? Dihitung dulu. Kemudian setelah tahu investasinya berapa, maka manajemen memperkirakan aliran kas yang diharapkan. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa hal kan, alternatif aliran kas, ya beberapa alternatif aliran kas.
Misalnya tadi penghematan biaya listrik, penghematan biaya tenaga kerja, misalnya mesin lama itu satu mesin satu karyawan, tapi mesin baru satu karyawan 10 mesin misalnya, kan gitu, ya kan? Penghematan kan saudara, berapa penghematan bisa diakui sebagai perhitungan di sini sebagai aliran kas yang diharapkan dari proyek itu. Nah, kemudian juga menentukan berapa nilai akhir aset. Aset ini diproyeksikan bisa dipakai berapa? Oke, nilai ekonomisnya misalnya 5 tahun. Setelah 5 tahun berapa harganya? Masih bisa dijual nggak? Nah, proyeksikan. Sehingga dari biaya proyek yang diperlukan, kemudian perkiraan aliran kas, kemudian perkiraan nilai akhir aset itu diperhitungkan semua sehingga nanti akan bisa dihitung layak tidaknya proyek ini dijalankan. Nah, itulah penganggaran modal di situ. Ketika diputuskan oke layak, lah barulah penganggaran modal diusulkan masukkan ke anggaran modal perusahaan. Nah, sehingga akan direncanakan, disiapkan keuangannya, ya, dan kemudian akan dilaksanakan pada periode selanjutnya atau pada tahun berikutnya. Kemudian risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi, yaitu bisa dengan memakai distribusi probabilitas aliran kas. Distribusi probabilitas, kemarin sudah belajar kan saudara ya di risk and return ya saudara ya. Kurang lebih seperti itu, hanya saja ini probabilitas aliran kasnya. Kemudian dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Ya. Jadi biaya modalnya berapa? Karena uang yang ditanam di proyek itu kan mandek, saudara. Pasti ada biayanya kan. Nah, itu harus diperhitungkan karena biaya modal itu juga harus diperhitungkan sebagai aliran kas keluar. Nah, ya kan? Jadi akan mengurangi aliran kas masuk sehingga net cash flow-nya akan terpengaruh. Selain itu, cost of capital juga bisa dipakai sebagai dasar mengambil keputusan apakah investasi pada proyek ini layak dilakukan, layak dilakukan atau tidak. Kemudian dengan menggunakan nilai waktu dari uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aset. Nah, karena aliran kas itu kan tidak blek langsung datang pada bersamaan dengan waktu investasi, tidak kan? Investasinya di awal. Aliran kas ini kan sepanjang umurnya aset, ya kan? Tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, dalam menganalisis, kita akan menggunakan satuan waktu yang sama, supaya istilahnya apple to apple dalam membandingkannya. Waktu yang sama ketika investasi, waktu yang sama dari semua aliran kas yang diperkirakan. Nah, sehingga nilai waktu dari uang itu sangat perlu diperhitungkan. Nah, untuk hal ini, saya sudah tidak akan mengajarkan lagi karena saudara semuanya sudah lulus dan bahkan banyak yang mendapat nilai 4 atau 3, ya 3 ke atas, dari mata kuliah matematika keuangan. Jadi tolong buka kembali materi mata kuliah matematika keuangan. Meskipun tidak sekompleks di materi matematika keuangan, tapi konsep matematika keuangan itu dipakai di sini. Nah, terakhir nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Nah, sehingga akan bisa diketahui apakah kas yang diinvestasikan dengan kas yang diharapkan akan diperoleh itu cocok enggak gitu loh, lah banyak investasinya yang aliran kasnya lebih sedikit, pasti enggak layak itu, ya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, konsep-konsep penting yang perlu diperhatikan dalam penganggaran modal adalah bahwa keputusan penganggaran modal merupakan keputusan investasi jangka panjang. Keputusan investasi jangka panjang. Cash flow, bukan earning, dipergunakan dalam keputusan penganggaran modal. Cash flow-nya, saudara ya, bukan labanya. Jadi aliran kasnya yang diperhitungkan, bukan laba. Bagian yang paling sulit dari proses penganggaran modal adalah mengestimasi cash flow yang relevan. Wah, ini, ya cash flow-nya apa ya? Yang dianggap cash flow yang mana ya? Dan berapa ya? Lah itu, saudara. Ya. Kemudian cash flow yang dianalisis dalam keputusan penganggaran modal
adalah sesudah diperhitungkan pajak yang harus dibayar dan peningkatan depresiasi yang terjadi. Nah, ini ya karena cash flow yang diperhitungkan itu adalah net cash flow, sehingga semua pengeluaran-pengeluaran yang akan terjadi ya, itu harus diperhitungkan. Kemudian terdapat beberapa metode yang bisa dipergunakan untuk meranking investasi-investasi atau proyek, yaitu ada the payback period, ada discounted payback period, ada net present value, ada internal rate of return, dan ada modified internal rate of return. Nah, ada lagi yang lain, profitability index, ada lagi accounting rate of return. Tapi accounting rate of return mungkin tidak saya ajarkan ya karena itu sudah lama, tapi ada sebenarnya. Secara teori accounting rate of return. Accounting rate of return itu lebih seperti basis akuntansi ya, karena laporan laba rugi yang dilihat saya kira kurang relevan dengan konsep manajemen keuangan. Kemudian tingkat diskonto atau tingkat bunga umumnya diperhitungkan sebagai biaya tadi. Itu harus diperhitungkan karena bagaimanapun perusahaan itu ketika berinvestasi sejumlah uang itu perlu biaya, saudara. Perlu biaya modal dalam hal ini. Ada biaya modal yang harus diperhitungkan, sehingga nanti dalam perhitungan cash flow-nya pun itu juga harus diperhitungkan. Nah, metode keputusan penganggaran modal. Tadi analisisnya menggunakan metode apa saja? Tadi saya sebutkan accounting rate of return. Accounting rate of return ya dasarnya laporan keuangan laba berarti ini ya dasarnya ya. Itu kurang relevan dengan ini. Kurang relevan dengan manajemen keuangan. Tapi nggak apa-apa, memang itu teorinya ada seperti itu. Kemudian ada payback period, yaitu periode pembayaran kembali. Ada discounted payback period. Ada net present value, ada internal rate of return, ada modified internal rate of return, dan ada profitability index atau PI. Nah, saudara, dari keputusan-keputusan ini, atau analisis-analisis ini, mohon saudara nanti sebagai mahasiswa akuntansi belajar dengan sebaik-baiknya ya, supaya ketika saudara menyusun proposal PKMK khususnya, itu ya menunjukkan bahwa anak akuntansi ya beda dengan yang non akuntansi gitu loh. Karena saya melihat banyak sekali proposal-proposal itu yang lucu gitu loh ya. Menurut saya lucu karena saya tahu tentang keuangan ya. Tuh kok begini saya menghitungnya, tapi ya, tapi itu diterima loh Bu Lalas, ya reviewernya nggak tahu, nggak terlalu dipentingkan ini, tapi itu menjadi berkembang biak ya. Bahkan anak-anak akuntansi itu nyontoh, aduh nyontoh salah gimana, saya itu kadang prihatin itu di situ saudara, prihatin sekali dengan anak-anak saya yang kadang nyomot sana nyomot sini tanpa memperhatikan itu benar atau salah ya. Walaupun saudara sudah belajar akuntansi, sudah belajar keuangan, tapi masih nyontoh-nyontoh barang-barang yang menurut saya itu kurang benar gitu ya. Aduh, ini saya jadi prihatin banget. Nah, oleh karena itu mohon perhatiannya, saudara jangan mencemari nama baik ya, pendidikan akuntansi, karena kemudian saudara melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang pernah belajar akuntansi dan keuangan. Nah, yang pertama adalah payback period atau periode pembayaran kembali. Nah, saudara, ketika saudara mendengar kata payback period, apa yang terpikir di benak saudara? Silakan. Oke, masuk Ibu. Silakan, Dito. Payback, jadi pay itu kan membayar, back itu kembali. Jadi lebih ke berapa lama kembalinya suatu uang itu sendiri. Itu apa, Dito? Kapan kembalinya gitu, lebih ke
Sekarang tanggal berapa ya ini? Mungkin 18 ya? perhitungan pengembalian modal pada saat periode tersebut loh. Sebentar, saya komen Dito dulu. Dito tadi berapa lama pengembalian apa? Dito pengembalian apa tadi? Pengembalian modal kan P, Modal. jadi P itu kan membayar, P itu kembali. Jadi berapa lama? Oke, terima kasih. Yang lainnya tadi apa? Siapa tadi yang hitungan apa tadi? Siapa tadi? Pengembalian modal pada waktu tertentu. Maksudnya? Modal itu kembali pada saat waktu yang ditentukan, periode kesepakatan periode yang ditentukan gitu Bu. Kalau menurut saya lebih tepat jawabannya Dito ya. Jadi berapa lama waktu dibutuhkan, bukan kapan ya. Nah, setelah menghitung satuan waktunya baru bisa diketahui kapannya, kan gitu ya. Jadi payback period ya periode pembayaran kembali. Berapa lama investasi itu bisa kembali, bisa terkumpul kembali. Ya, makanya kan saya katakan waktu terikatnya modal itu cukup lama, ya kan? Nah, sehingga tadi makanya diperhitungkan cash flow-nya. Nah, kemudian ketika tadi Dito mengatakan berapa lama kembali ya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk pengumpulan kembali modal, saudara pernah mendengar kata titik impas atau BEP? Pernah? Apa sih, ada nggak bedanya ya payback period dengan BEP? Apa saudara, sama enggak ya? Bagaimana? Menjawab kembali. Silakan Dito. Kalau BEP itu kan lebih pada suatu kondisi pendapatannya itu omsetnya itu sama besarnya gitu. Kalau untuk payback period ini sama kan besarnya dengan setara dengan tingkat pengeluarannya Ibu. Jadi omsetnya itu sama besar dengan tingkat pengeluarannya atau pengeluaran apa berarti? Atau Maksudnya apa? seperti investasi yang dikeluarkan seperti itu dalam penjalanan suatu usaha. Kalau untuk BEP, kalau untuk payback period ini kan lebih ke kapan waktu gimana perusahaan itu mengembalikan yang modal yang sudah dikeluarkan. Jadi sama dengan BEP. Apakah sama dengan BEP? Beda Ibu. Menurut saya tidak Ibu. Bedanya di mana Dela? Untuk payback itu menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi seperti itu. Tetapi BEP yang atau payback? itu payback. Oh iya, kalau BEP? Kalau BEP itu menghitung seberapa banyak penjualan yang diperlukan untuk mengembalikan investasi dan total cost operasional, begitu Ibu. Investasi. Saudara,
BEP dan payback period itu sesuatu yang berbeda. Kalau BEP, maaf, kalau payback period tadi sudah dijawab oleh Dito bahwa menganalisis berapa lama ya atau berapa waktu yang diperlukan agar semua investasi itu kembali. Tapi kalau BEP itu urusannya dengan perencanaan laba. Laba itu, saudara, kalau kita bicara laba, di akuntansi kan, itu pasti pertemuan antara pendapatan dan beban, ya kan? Itu harus saudara jalan di pikiran saudara itu. Sehingga ketika titik BEP, pada titik BEP itu adalah kondisi di mana tadi benar Dito, jumlah omset ya atau jumlah pendapatan dari penjualan itu sama dengan jumlah beban. Beban itu meliputi harga pokok penjualan dan beban-beban lainnya. Tapi kalau sebenarnya kalau BEP itu nanti menghitungnya itu biaya tetap dan biaya variabel. Urusannya bukan dengan seperti yang kita ini itu akan full costing istilahnya. Kalau ini variable costing, ya variable costing. Jadi beda, sangat berbeda. Nah, apa gunanya? Kalau payback period, gunanya adalah untuk mengambil keputusan apakah suatu investasi itu akan kita jalani atau tidak. Tapi kalau BEP itu untuk perencanaan keuntungan. Ketika perhitungan BEP menunjukkan penjualan titik di mana kondisi tidak laba dan tidak rugi itu berada pada penjualan 100 unit misalnya, maka bagaimana rencana perusahaan agar untung? Ya agar untung berarti menjualnya harus di atas 100 unit kan begitu. Bagaimana bisa menjual di atas 100 unit? Nah, pasti nanti terkait dengan perencanaan pemasarannya, marketingnya bagaimana. Nah, gitu. Jadi semua itu menjadi satu sistem yang terintegrasi begitu, saudara. Karena tidak bisa saling ini. Makanya kalau saudara belajar tentang keuangan, juga berpikirlah ke bagian lain, bagaimana bisa menghasilkan ini. Pasti perlu senjata, perlu strategi, ya, perlu personel, perlu SDM untuk bisa mencapai target yang ditetapkan. Akuntansi itu kan hanya keuangan itu hanya menghitung-hitung saja. Tapi actionnya harus seperti apa lah itu saudara harus memikirkannya juga seperti itu. Bukan hanya menghitung-hitung saja. Ya itu bedanya BEP dan payback period. Jadi sesuatu yang berbeda. Yang satu adalah untuk perencanaan keuntungan, yang satu adalah untuk perencanaan penganggaran modal. Jadi beda. Nah, payback period atau periode pembayaran kembali. Periode waktu yang menunjukkan berapa lama dana yang diinvestasikan akan bisa kembali. Berapa lama, jadi satuannya waktu. Nah, sekarang contoh ini. Ada satu investasi $10.000, ya. Dari project A dan project B sama-sama 10.000. Tetapi cash flow-nya beda. Project A cash flow-nya tahun pertama 5.000, tahun kedua 5.000, tahun ketiga 2.000. Project B tahun pertama 1.500, tahun kedua 2.000, tahun ketiga 2.500, tahun keempat 5.000 dan tahun kelima 5.000. Nah, sekarang coba secara sederhana, ya saudara ini kasat mata banget. Berapakah payback period dari project A dan berapakah payback period dari project B?
Siapa? Saya Nugrah. Oke, Anugrah. Silakan Anugrah. Yang A tadi, kalau saya lihatnya yang A tadi itu 2 tahun, kalau yang B 3 tahun. Oke. Yang lainnya? Ada yang lain? Sama Ibu yang A 2 tahun. Yang B? 4 tahun. Kalau yang B saya 3,8 tahun Ibu. Oke. Terima kasih Atika. Ya. Jadi rumus menghitung payback period adalah tahun sebelum pengembalian penuh ditambah dengan biaya yang belum balik pada awal tahun dibagi aliran kas pada tahun tersebut. Di sini tadi, sebentar ini. Ini yang A jelas karena 10.000, ini 5.000, oke 10.000. Kemudian yang ini, yang B pada tahun pertama ada 1.500, berarti masih ada 8.500. Investasi yang belum tertutup. Tahun kedua 2.000, berarti masih ada 6.500 belum tertutup. Tahun ketiga 2.500, tadi 6,5 dikurangi 2,5 berarti ada 4.000. Tahun keempat cash flow-nya 5.000. Cash flow 5 itu asumsinya sampai akhir tahun. Berarti sebelum akhir tahun sudah habis, sudah tertutup ya. Berarti 3 plus, nah tadi kan kurang berapa tadi? Kurang 4.000 ya. 4.000 per 5.000. Silakan mau dijadikan bulan atau cuma koma saja juga boleh. Kalau jadikan bulan ya kalikan 12 bulan. Nah, itu jadi betul Atika. Yang pertama 2 tahun proyek A, proyek B 3,8 tahun. Nah, kalau menurut saudara antara proyek A dan proyek B, kalau misalnya saudara adalah investornya, saudara akan memilih yang mana? Proyek A. Proyek A, Bu. Mengapa? Karena lebih cepat. Oke, karena lebih cepat. Oke, ya, terima kasih. Nah, sekarang kalau ini, ayo silakan kerjakan masing-masing. Nggak usah ke breakout room ya, kerjakan sendiri-sendiri aja dulu. Coba berapa payback period proyek AN dan berapa payback period proyek BM? Izin menjawab untuk proyek A. Siapa ini? Citra Nailus. Oh Citra, oke silakan Citra. Untuk proyek AN itu 3,5. Untuk yang proyek yang kedua itu 3,75. 3,75, oke. Jadi untuk proyek AN 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan gitu ya. Kemudian kalau proyek BM 3 tahun 0,75 kali 12 bulan itu kurang lebih 9 bulan. Ya, 3 tahun 9 bulan. Ya, oke. Ya, betul. Yang lainnya? Sama ada Ibu. masalah? Sama ya? Nggak ada masalah ya berarti ya? Gampang kan saudara? Gampang, nggak ada yang sulit ya. Nggak ada yang sulit, semua itu gampang. Asal saudara mau belajar. Oke, saya lanjutkan.
Nah, saudara, tadi ketika di proyek ini, saudara, katakanlah di proyek A dan B ini ya, cash flow ini diterima tahun pertama. Tahun pertama itu perhitungannya ini asumsinya akhir tahun ya, saudara ya, akhir tahun. Ini akhir tahun kedua, ini akhir tahun ketiga. Nah, tapi tadi ketika kita menghitung payback period, kok dihitungnya dibuat sama ya. Jadi, oh ini 5.000, berarti nanti akan nutup dari 10.000 tertutup 5.000 tinggal 5.000, tahun kedua 5.000 lagi kan gitu ya saudara ya. Demikian juga project B 1.500, 2.000, 2.500, 5.000 dan seterusnya, semua kita hitung seolah-olah waktu perhitungan itu sama. Padahal salah satu prinsip dari manajemen keuangan adalah time value of money. Ya, time value of money, ada nilai, ya, ada pengakuan nilai waktu dari uang. Ya, ketika uang itu digunakan maka harus dihargai, gitu. Nah, di sini ini semua tidak ada penghargaannya sama sekali, ya. Ini menjadi kelemahan dari metode payback period. Tidak membedakan cash flow tahun pertama, kedua, ke-10, ke-15, ke-20 jika ada, tidak diperhitungkan. Sehingga itu menjadi kelemahan terbesar dari payback period. Oleh karena itu, ada perkembangan analisis yang bisa digunakan, yaitu discounted payback period. Jadi cash flow yang diproyeksikan diterima itu harus didiskontokan. Kita lihat proyek, investasi proyek itu kan di awal tahun ya, saudara ya, di awal tahun, katakanlah tahun ke-0. Nah, padahal cash flow itu baru diperoleh setelah ada operasi kan, katakanlah di akhir tahun pertama, di akhir tahun kedua dan seterusnya. Nah, apakah kemudian kita tidak akan membedakan apakah nilai uang 5.000 yang akan kita terima setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan itu juga kita hargai sama 5.000-nya, kan tidak. Nah, oleh karena itu diskontokan. Nah, diskontonya tentu saja akan ditentukan oleh manajemen dan umumnya menggunakan dasar cost of capital yang berlaku, biaya modal. Misalnya saja di sini didiskontokan dengan 10%, ya. Sehingga untuk investasi 10.000 tetap 10.000 karena pengeluarannya ya di tahun ke-0 itu. Sedangkan investasi cash flow tahun pertama, akhir tahun pertama, kita kan menghitungnya itu sebelum proyek ini berjalan, saudara. Penganggaran modal itu kan perencanaan, saudara. Berarti proyeknya belum dijalankan. Jadi semua perhitungan itu harus ditarik ke tahun ke-0. Tarik ke tahun ke-0. Sehingga 5.000 didiskontokan dengan 10%, dengan diskonto 10% menjadi 4.545. Nah, pertanyaan saya sekarang, bagaimana menghitungnya? Kok ketemu 4545 itu bagaimana? Silakan. Matematika keuangan. Ini ilmunya matematika keuangan. Tadi 10%. Dari mana, Tito? Saya bertanya tadi 10%. Itu diskontonya.
saya mencoba menjawab itu. Silakan Dito. 10% itu diambil dari perhitungan dari tabel present value dan future value itu tuh. Bagaimana menghitungnya? Bagaimana tabelnya bunyinya? Misalkan, atau rumus aja Dito. Kalau nggak punya tabel kan nanti kesulitan. Nah, kalau dengan rumus matematikanya bagaimana matematika keuangan? bentar Ibu. Dito ini sudah mulai kuliah di Malaysia itu. Mulai tanggal 20. Oh, 20. Nah, belum ada? Atau saya masukkan ke breakout room ya, supaya ada temannya diskusi ya. Ini 37.